Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak dan berdampak. Mari kita akan terus merenungkan firman Tuhan dan kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang bergerak bersama dengan Tuhan dan hidup kita boleh mengalami dampak yang luar biasa. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23. Ada bagian-bagian yang kita dapat lihat bersama dan kita akan melihat satu peristiwa yang sangat istimewa yang kita juga bisa belajar dari dalamnya. Tema kita pada renungan kali ini adalah kesempatan terakhir. Apa yang kita bisa lihat? Setiap orang punya kesempatan dalam hidupnya. Ya, ada kesempatan yang masih banyak, ada yang kesempatannya tinggal sedikit, ada yang kesempatannya tinggal pada saat-saat terakhir. Nah, kita akan melihat pasal 23 mencatat saat-saat mendekati kematian Yesus. Dan di sana kita akan melihat juga satu bagian peristiwa ada dua penjahat yang disalibkan di samping Yesus. Mereka berada di saat-saat terakhir hidup mereka. Dua orang jahat ini terbukti melakukan kesalahan dan mereka harus dijatuhi hukuman mati. Ya, bukan kebetulan Yesus itu disalibkan di dekat mereka. Yesaya 53 ayat 12 juga sudah mencatat nubuatan bahwa Yesus ada disalibkan di antara pemberontak-pemberontak ya. Dan yang kita dapat amati, yang saya ajak untuk kita renungkan adalah terjadi percakapan di antara Yesus sebagai anak Allah dengan orang-orang yang berdosa ini, orang-orang yang mengalami hukuman mati ini. Nah, kita akan melihat apa yang kemudian terjadi di saat-saat terakhir, dalam kesempatan terakhir dari dua orang penjahat yang ada di samping Yesus. Kesempatan mereka diberikan pada saat-saat terakhir untuk berada di dekat Yesus. Bagaimana mereka kemudian menggunakan kesempatan yang terakhir dalam hidupnya, kita dapat baca dalam ayat ini. Dua orang penjahat ini mempunyai respon yang berbeda dengan kesempatan terakhir yang mereka miliki dalam hidupnya. Yang pertama, kita akan lihat di Lukas 32 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Nah, respon yang pertama adalah penjahat ini menolak bahkan menghina Yesus. Ya, dia meminta Yesus itu untuk menyelamatkan dirinya dan juga diri Yesus sendiri dan juga dirinya. Ya, ada bagian-bagian di mana sangat jelas ya penjahat yang satu ini tidak mau mengakui, tidak mau menerima Yesus, bahkan menghinanya. Respon yang sebaliknya kita lihat dari penjahat yang ada di sisi yang lainnya. Kita akan melihat dua ayat pada ayat 40 dan 41. Ayat 40 berkata begini, "Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, 'Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?' Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah satu percakapan yang sangat luar biasa. Respon yang sangat berbeda dengan respon yang pertama tadi, kita lihat pada ayat 40 dan 41. Kalau seorang penjahat di ayat 39 menolak bahkan menghina Yesus, justru sebaliknya kita melihat pada penjahat yang lainnya di ayat 40 dan 41 menerima Yesus, yang kita bisa lihat dari beberapa kalimat-kalimat yang dia katakan. Ketika dia berkata untuk seorang rekannya takut kepada Allah, dia sungguh mengakui keberadaan Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Sebagai seorang yang melakukan kejahatan, dia tetap menyadari ada Allah yang Maha Kuasa dan perlu ada rasa takut kepada Allah yang memiliki segalanya. Kemudian dia berkata, mereka sebagai penjahat itu layak untuk dihukum karena mereka sudah berbuat salah, sehingga balasan yang setimpal itu diterima. Jadi kita dapat melihat bagaimana penjahat ini menyadari bahwa dia berdosa, menyadari bahwa dia bersalah, bahkan mengakui kita ini bersalah, kita ini melakukan kejahatan dan layak untuk dihukum. Ini adalah satu respon yang sangat luar biasa yang kita bisa belajar.
Orang kalau berbuat salah seringkali tidak mau menyadarinya, seringkali menyalahkan orang yang lain. Tetapi penjahat ini memberikan respon yang luar biasa, menyadari keberadaan Allah, menyadari bahwa dia berdosa, bahkan mengakuinya. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Ayat 42 kita membaca, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi respon penjahat yang lain ini, bagaimana dia menerima Yesus, bukan saja mengakui Yesus sebagai Allah, menyadari dirinya orang berdosa, bahkan mengakui orang berdosa, tetapi dia juga mengakui Yesus sebagai raja. Tadi kita sudah membaca, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu percakapan yang luar biasa ketika penjahat ini bahkan di dalam keadaan kejahatannya dia bisa mengakui Yesus sebagai raja. Dan itu sebabnya di dalam keberadaannya, responnya untuk menerima, dia kemudian memohon Yesus untuk mengingatnya. Sekali lagi saya bacakan, dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia sungguh menyadari bahwa Yesus adalah raja dan yang dapat menyelamatkannya. Itu sebabnya dia memohon untuk mendapatkan belas kasihan, mendapatkan pengampunan. Ya Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita melihat dua respon yang berbeda. Bagaimana dua orang menggunakan kesempatan terakhir mereka dengan cara yang berbeda. Dan cara mereka yang berbeda itu pun akhirnya menentukan apa yang mereka terima. Penjahat pertama yang menolak bahkan kemudian menghina Yesus tidak tercatat, ya, dia mengalami sesuatu karena tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi penjahat yang menerima Yesus, mengakui keberadaan sebagai Allah, mengakui dirinya sebagai orang berdosa, memohon belas kasihan Allah. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu Saudara, ada keselamatan yang diterima. Kesempatan kedua penjahat ini adalah kesempatan yang terakhir karena mereka tidak dapat lagi melakukan sesuatu setelah mereka ada di dalam penghakiman, dalam hukuman itu. Tetapi ketika mereka gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, disitulah mereka mengalami, orang ini, penjahat ini mengalami pengampunan, mengalami janji keselamatan di dalam Yesus. Jadi apa yang kita bisa interpretasi sekaligus aplikasi dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu selalu memberi kesempatan bahkan sampai saat-saat terakhir. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari untuk percaya, untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, untuk belajar meresponi kasih Tuhan. Karena itu mari kita belajar. Dua orang penjahat ini responnya berbeda. Dengan respon menolak, dia tidak mendapat apa-apa. Tetapi ketika dia menerima Yesus, dia mendapatkan keselamatan yang kekal. Mari kita pun juga belajar. Jangan kita sia-siakan kesempatan untuk percaya kepada Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Gunakan kesempatan kita setiap hari untuk terus hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan yang kedua yang kita bisa kembali ingat ya di dalam pembacaan kita hari ini, ya, untuk dapat diselamatkan, mari kita belajar meresponi hal yang sama seperti penjahat ini, menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Roma 3:23 berkata, semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Roma 6 ayat 23 berkata bahwa upah dosa itu adalah maut. Tetapi kita bersyukur karena ada kasih Tuhan, dia mengirimkan Yesus sebagai anaknya yang tunggal. Dan Kisah Para Rasul 16 ayat 31 mengajak kepada kita, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu, untuk mendapatkan keselamatan, terima Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita dan terus percaya kepadanya. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, terus tetap ada di dalam kepercayaan kita, jangan mau digoyahkan dari hal-hal yang lain. Sekali Yesus, tetap Yesus. Supaya kita mengalami keselamatan itu menjadi bagian hidup kita. Roma 10 ayat 9-10 menjelaskan bahwa ketika kita mengaku dengan mulut kita, kita percaya dalam hati kita, ya, maka kita akan mengalami keselamatan di dalam Tuhan.
hari ini kita belajar di kesempatan yang terakhir, tetap ada kesempatan yang istimewa. Jangan sia-siakan kesempatan kita. Seorang penjahat dapat menggunakan kesempatannya dengan baik. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang dimenangkan oleh Tuhan, selalu ada kesempatan bagi kita. Mari gunakan kesempatan kita untuk setiap hari lebih dekat sama Tuhan, setiap hari lebih mengasihi Tuhan, setiap hari lebih lagi melakukan kehendak Tuhan, sehingga berkat, kekuatan, kemurahan, kemenangan menjadi bagian hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat untuk kita terus menggunakan kesempatan kita setiap hari dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang ingin didoakan pokok doa tertentu atau menceritakan mujizat, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, mari salurkan melalui chat di WhatsApp 0813 742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau tidak pernah memberikan kami hal-hal yang buruk, tetapi Engkau menyediakan berkat keselamatan yang luar biasa. Bahkan di saat-saat yang terakhir ada keselamatan yang tetap Tuhan berikan, ada kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau belajar untuk menggunakan setiap kesempatan kami setiap hari dengan sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk renungan firman-Mu, biar itu membawa kami menjadi pribadi yang terus menggunakan kesempatan kami sebaik-baiknya. Kami berdoa, berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk kami belajar menggunakan kesempatan yang Engkau berikan dalam hidup kami dengan sebaik-baiknya untuk terus menyadari siapa kami di hadapan Tuhan, menyadari betapa besarnya kasih-Mu, sehingga itu mendorong kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah, sebab roh yang ada di dalam seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kami mengucap syukur menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.